saudara-saudari, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Berjumpa lagi kita dalam topik pengajaran Husul 2020, panggilan menuju kekudusan. Kali ini kita akan mendengarkan pengajaran dengan judul Mendidik Generasi Sosial Media yang akan disampaikan oleh Koordinator CFC Area Sumatera, Brother Niko Wisung. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pengajaran Husul kali ini. Selamat menyaksikan. Para saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Tema besar yang menjadi misi CFC sepanjang tahun 2020 adalah panggilan menuju kekudusan. Topik household kita untuk renungan kali ini adalah mendidik generasi sosial media. Bagaimana keluarga-keluarga kita berjalan menuju kekudusan dengan cara mendidik anak-anak kita agar menggunakan media sosial secara baik, benar, dan bermanfaat. Ayat acuan untuk renungan kita diambil dari kitab Amsal bab 13 ayat 24. Di sana dikatakan, siapa yang tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Melalui renungan ini, kita hendak menimba rahmat bagi keluarga-keluarga kita. Kita memohon rahmat untuk menjadi orang tua Katolik yang baik bagi anak-anak kita, walaupun banyak tantangan yang kita hadapi di zaman modern, di era digital ini. Para saudara dan saudariku yang terkasih, pada Hari Komunikasi Sedunia yang ke-50, Paus Fransiskus menekankan pentingnya komunikasi. Dia menggarisbawahi pentingnya memakai sosial media sebagai jalan untuk berkomunikasi dan membangun hubungan. Sri Paus mengatakan, email, SMS, WA, dan sosial media bisa menjadi cara manusia untuk berkomunikasi dan membangun relasi. Tapi, Sri Paus juga mengingatkan bahwa di satu sisi sosial media bisa memfasilitasi hubungan dan mempromosikan kebaikan satu kelompok. Tetapi di sisi lain, sosial media juga bisa membawa kepada perpecahan dan polarisasi suatu kelompok. Kita lihat kenyataan sosial, kita amati sosial media pada saat ini. Sosial media banyak kali digunakan untuk saling menyalahkan, saling menghina, dan merendahkan, menebar kebencian yang menghasilkan perpecahan. Setiap keluarga menghadapi tantangan nyata ini setiap hari. Media sosial dan media digital sangat berpengaruh kepada kelakuan anak-anak kita. Media sosial membentuk cara berpikir anak-anak kita. Mereka berpikir bahwa mereka boleh menggunakan media sosial
untuk apa saja sesuai keinginan mereka demi memuaskan keinginan mereka. Bagaimana kita sebagai orang tua mengatasinya? Bagaimana kita mempraktekkan kemampuan kita sebagai orang tua? Apakah kita harus melarang anak-anak kita menggunakan semua peralatan ini? Dalam renungan kita kali ini, kami menyampaikan beberapa tips sederhana yang mungkin bisa membantu kita sebagai orang tua dalam perjalanan kita bersama anak-anak menuju kekudusan di era digital atau dalam dunia digital ini. Tips yang pertama, tetapkan batasan. Tidak melarang, tetapi tetapkan batasan. Sebagai orang tua, kita harus mempraktikkan otoritas kita di rumah secara benar. Kita bisa menetapkan batasan dengan pertimbangan bahwa batasan itu masuk akal, bisa disetujui, dan bisa dilaksanakan. Seperti contohnya, anak-anak atau remaja yang masih sekolah harus menyelesaikan pekerjaan rumahnya, tugas belajarnya di rumah, atau tugas-tugas lainnya di rumah selebih dahulu sebelum boleh menggunakan media sosial. Sedangkan untuk anak-anak balita, kita hanya cukup memberikan 2 jam dalam sehari. Itulah tips yang pertama. Tidak melarang, tetapi tetapkan batasan. Tips yang kedua, ikut aktif, terlibat, ambil bagian bersama mereka dalam media sosial. Dari waktu ke waktu, orang tua bisa melakukan diskusi yang sehat dengan anak-anak tentang kenapa mereka memilih media sosial tersebut. Contohnya, mari kita tanyakan kepada mereka, kenapa media sosial itu mereka anggap penting. Mari kita bantu mereka untuk mengevaluasi penggunaan media sosial dengan menanyakan apa saja sisi positifnya, apa saja sisi negatifnya. Juga pastikan bahwa kita mengetahui website apa saja yang dilihat oleh anak-anak kita. Sedangkan untuk anak-anak di bawah 5 tahun, pastikan bahwa yang mereka tonton adalah film edukasi. Di YouTube ada banyak sekali film edukasi untuk balita yang diinspirasi oleh Jarod Wijanarko dengan pelbagai judul. Ada judul Belajar Jujur, Belajar Disiplin, dan sebagainya. Banyak film karton yang bagus untuk edukasi bagi anak balita. Juga kita bisa membuat grup chat keluarga, grup WA misalnya, di mana kita bisa membagikan peristiwa-peristiwa dan memberikan informasi satu sama lain atas kejadian sehari-hari yang kita alami. Ini akan membantu orang tua dan anak-anak untuk saling mengerti tentang pandangan satu sama lain dan membuka kesempatan untuk pertumbuhan dan keharmonisan hubungan keluarga. Itulah tips yang kedua, ikut aktif, terlibat, ambil bagian bersama anak-anak di dalam media sosial. Tips yang ketiga, aktivitas keluarga
tanpa jat-jat. Sepakati bersama anak-anak agar ada sesi aktivitas bersama dalam keluarga tanpa jat-jat. Bila kesepakatan itu dibuat bersama dengan mereka, anak-anak akan melakukannya dengan senang hati. Sepakati bahwa keluarga bisa bersama-sama menyediakan waktu tertentu untuk berdoa, dan ada waktu bersama untuk aktivitas keluarga yang praktis, ekonomis, dan tentunya menyenangkan, tetapi tanpa jat-jat. Ini bisa menjadi cara untuk menjauhkan anak-anak kita dari kecanduan media sosial. Misalnya, adakan piknik atau jalan-jalan bersama keluarga di taman. Lakukan belanja bulanan bersama-sama, atau lakukan tugas rumah bersama-sama, dan sebagainya. Pastikan bahwa dalam melakukan berbagai kegiatan bersama tersebut, seluruh anggota keluarga mengalami betapa bahagianya kebersamaan dalam keluarga walaupun tanpa jat-jat. Sebagai orang tua, kita harus menciptakan peluang-peluang baru, petualangan, dan kenang-kenangan yang anak-anak akan mengingatnya sepanjang hidup mereka, bahwa kegembiraan bersama di dalam keluarga bisa dinikmati walaupun tanpa jat-jat. Itulah tips ketiga, aktivitas keluarga tanpa jat-jat. Tips yang keempat, waktu kumpul keluarga yang berharga. Waktu bersama keluarga bisa berupa menonton film bersama, makan bersama, pergi ke gereja pada hari Minggu bersama-sama, atau mengunjungi kakek dan nenek. Selama waktu kumpul keluarga, sangatlah penting bagi orang tua dan anak-anak untuk membuat kesepakatan bersama bahwa itulah kesempatan untuk menghindari jat-jat demi mengalami kebersamaan dengan Tuhan dalam doa, dan juga mengalami kebersamaan dengan semua anggota keluarga secara lebih intens, lebih personal, antar pribadi. Menyediakan waktu untuk kumpul keluarga adalah kesempatan untuk mempererat hubungan keluarga dan menjadi momen yang sangat menyenangkan. Kalau ternyata media sosial sudah menjadi bagian dari keluarga, maka mau tidak mau, lakukanlah bersama-sama seluruh anggota keluarga mengarungi bersama-sama media sosial. Kehadiran media sosial dan digital tidak akan berhenti. Sebagaimana generasi berevolusi, demikian juga teknologi akan selalu berevolusi. Sangat penting bagi kita untuk mempertahankan otoritas kita sebagai orang tua dan tanggung jawab kita terhadap anak-anak, walaupun ada banyak perubahan. Dalam situasi yang penuh perubahan ini, kita tidak boleh kehabisan akal dan kehilangan arah, atau bahkan putus asa. Kita harus berkomitmen bahwa kita akan tetap berusaha sejauh kemampuan
untuk menuntun anak-anak kita berjalan bersama menuju kekudusan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, tugas kita menuntun anak-anak kita bersama-sama berjalan menuju kekudusan di era digital ini tidaklah mudah. Tetapi ketika kita berkomitmen untuk melakukan tuntunan bagi anak-anak kita, pada saat itu Tuhan sendirilah yang sedang menuntun anak-anak kita. Bagian kita hanyalah melakukan tugas sebagai orang tua dengan penuh kesabaran, pengertian, dan cinta kasih. Tuhan mengindahkan niat kita dan pasti menyanggupkan kita untuk tugas mulia ini. Para saudara dan saudariku yang terkasih, sebagai tuntunan untuk refleksi kita di akhir renungan ini, kami menyampaikan 2 pertanyaan panduan. Pertanyaan panduan pertama, tantangan apa yang sedang Anda hadapi, terutama dalam membesarkan anak-anak yang lahir di era digital ini? Pertanyaan panduan kedua, selain tips yang sudah disampaikan dalam renungan tadi, ceritakan tips Anda sendiri di dalam keluarga Anda. Demikianlah saudara dan saudariku sekalian, beberapa pokok pikiran yang kiranya bisa menuntun kita para orang tua di era digital ini, agar kita mampu menuntun anak-anak kita berjalan bersama menuju kekudusan di era yang penuh tantangan ini. Tuhan memberkati.